Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Trim Hardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 buah soal tryout OSN Matematika tingkat SD yang kemarin terlaksana pada tanggal 11 Juni 2022. Pastinya sudah banyak channel lain yang membahas soal simulasi ini, akan tetapi harapannya ini nanti lebih mudah untuk dipahami. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Perhatikan diagram berikut. Di situ ada banyak pengunjung taman bermain ya, mulai hari Senin sampai Sabtu. Jika rata-rata banyak pengunjung adalah 33 orang, maka banyak pengunjung pada hari Rabu dan Jumat berturut-turut yang mungkin adalah titik-titik orang. Apakah A 32 dan 36, B 34 dan 34, C 34 dan 36, atau D 35 dan 35. Oke, kita selesaikan ya. Jadi di sini dari apa yang diketahui di situ adalah rata-rata. Padahal kita tahu bahwa rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Rata-ratanya adalah 33, sedangkan banyaknya data ada 6. Berarti 33 itu sama dengan jumlah data dibagi 6. Berarti jumlah data tentu saja 33 dikali 6 ya. Yaitu jumlah datanya 198. Jadi, dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu total pengunjungnya harus ada sejumlah 198 orang. Padahal, di sini yang sudah ada adalah Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tentu, untuk hari Rabu dan Jumatnya bisa dicari ya. Rabu ditambah Jumat itu berarti total keseluruhan dikurangi yang sudah ada. Berarti 198 itu dikurangi dengan 45 tambah 40 tambah 20 tambah 25. Atau 198 dikurangi 130 yaitu sama dengan 68. Nah, berarti jumlah pengunjung pada hari Rabu dan Jumat itu harus ada 68. Di antara pilihan ganda ini A, B, C, D, kita pilih mana yang jumlahnya 68. Nah, di sini A 32 dan 36 itu 68, yang B juga 68. Akan tetapi yang lebih logis adalah yang A. Kenapa? Karena di sini dari grafiknya saja itu Jumat lebih banyak daripada Rabu, sehingga tidak mungkin sama, tidak mungkin 34 dan 34. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Diketahui luas persegi ABCD 576 cm persegi. Jika BD adalah busur lingkaran dengan titik pusat di A, luas daerah yang diarsir adalah apakah A 63/4 pi cm persegi, B 83/4 pi cm persegi, C 90,5 pi cm persegi, ataukah D 144 pi cm persegi. Oke, karena luas perseginya adalah 576, berarti untuk panjang AB ataupun BC yaitu sama, yaitu akar dari 576 ya. Ingat kembali untuk luas persegi ya. Sehingga itu sama dengan 24. Karena di sini ada tanda sama panjang, berarti sebelah sini 12 dan sini 12. Nah, sekarang seandainya ini adalah R, tentu yang sebelah sini juga R. Apabila di sini ada titik E dan pusat lingkaran ini adalah O, perhatikan bahwa AE itu tentu saja sama dengan AB ya. Karena di sini ada keterangan bahwa BD, lengkungan BD ini adalah busur lingkaran yang berpusat di titik A. Berarti kalau AB itu 24, tentu AE juga 24. Dengan demikian, AO ini berarti 24 dikurangi R ya. Kita tulis di sini 24 kurangi R. Nah, sekarang kalau kita perhatikan segitiga yang ini, bahwa ini segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras ya. Silakan disimak video tentang Pitagoras ada di sini ya. Mungkin kalian akan lebih paham lagi ya. Jadi dengan demikian berlaku bahwa 24 min R kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Karena kuadrat sisi miring sebuah segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Setelah kita hitung, 24 dikurangi R kalau dikuadratkan itu menjadi 576 min 48 R ditambah R kuadrat ya. Yang ini menjadi R kuadrat ditambah 144. Ini tinggal dicoret aja ya R-nya, R kuadratnya ini. Sehingga yang tersisa tinggal ini, sehingga 576 dikurangi 144 itu sama dengan 48R. Kalau ini kita kurangkan itu menjadi 432 ya. 432 sama dengan 48R. Berarti R-nya berapa? Ya tinggal dibagi ya. R-nya adalah 432 dibagi 48, hasilnya adalah 9.
Nah, sekarang kita udah tahu bahwa jari-jari lingkaran yang dalam ini adalah 9. Nah, luas arsiran bagaimana? Luas arsiran itu berarti luas 1/4 lingkaran yang besar dikurangi dengan luas 3/4 lingkaran yang kecil ya. Sehingga menjadi, kita tulis 1/4 pi R besar kuadrat dikurangi 3/4 pi R kecil kuadrat ya. Untuk membedakan ya, R besar ini adalah jari-jari untuk lingkaran yang besar, yaitu 24 ini ya. Sedangkan R kecil itu adalah R yang barusan kita cari ya, yaitu 9 jari-jari lingkaran yang kecil. Yaitu sama dengan 1/4 pi kali 24 kuadrat dikurangi 3/4 pi dikali 9 kuadrat. Kalau kita hitung, ini 576 ya, 576 pi per 4 gitu aja. Yang ini 81 kali 3 itu kan 243 ya. Hingga kalau kita tulis lengkap menjadi 576 pi per 4 dikurangi dengan 243 pi per 4. Ini pengurangan pecahan seperti biasa ya, kita kurangkan, penyebutnya udah sama sehingga menjadi 333 pi per 4. Atau kalau kita hitung, 333 dibagi 4 itu hasilnya adalah 83/4 pi. Jadi jelas sudah ya bahwa jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan. Lihatlah gambar berikut ini. Total besar sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 dan seterusnya sampai ditambah dengan sudut yang ke-17 itu ada berapa? Apakah A 1620 derajat, B 1080 derajat, C 1440 derajat, ataukah D 1530 derajat? Nah, di sini perlu kita tahu bahwa jumlah sudut dalam dari segi N yaitu N kurangi 2 dikali 180 derajat ya. Ingat kembali, materi ini sudah saya bahas tuntas di materi sudut kelas 4 ya. Silahkan disimak terlebih dahulu ya di menit-menit akhir ya, videonya ada di sini. Ya, jadi N kurangi 2 dikali 180 derajat. Nah, di sini boleh kalian bagi-bagi dulu menjadi beberapa bagian menurut diagonal yang sudah ada ini ya, sehingga menjadi ini segi 4, ini segi 4, yang ini segi 3, dan yang ini segi berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang segi 6. Boleh kalian bagi-bagi menjadi seperti itu. Nanti silahkan kalian jumlahkan jumlah sudut dalamnya itu berapa. Atau biar lebih cepat, bangun ini adalah bangun segi 9 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sehingga sudut-sudut dalamnya ini, karena ini segi 9, maka tinggal dimasukkan aja ini ya, 9 kurangi 2 dikali 180 atau 7 dikali 180, yaitu sama dengan 1260. Ini adalah sudut yang bagian tepi-tepinya ini ya kalau dijumlahkan ya. Sedangkan yang ditanyakan itu semua sudut yang ada di sini termasuk yang dalam ini. Berarti sudut 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 17 itu berarti 1260 ini ditambah dengan yang bagian dalam ini sudut satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat, yaitu sama dengan 1620 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir di video ini. Ali dan Fauzan naik sepeda pada lintasan lurus yang menghubungkan titik A dan titik B sejauh 1,140 km. Ali mulai dari titik A menuju titik B, sedangkan Fauzan mulai dari titik B menuju titik A pada waktu yang bersamaan. Pada 360 meter pertama, kecepatan Ali 2 kali kecepatan Fauzan, dan setelah itu kecepatan Ali menjadi setengah kecepatan Fauzan. Jika kecepatan sepeda Fauzan tetap, yaitu 6 km per jam, maka pada menit keberapa setelah tanda mulai, Ali dan Fauzan bersimpangan? Oke, apakah A 1 menit 48 detik, B 4 menit, C 5 menit, atau D 5 menit 48 detik? Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, tentu tidak bisa langsung dikerjakan seperti itu ya. Kita butuh ilustrasi ya. Ilustrasi seperti ini, kita buat garis yang mana Ali berangkat dari A dan Fauzan berangkat dari B. Kita tahu bahwa jarak dari titik A ke B itu 1,140 km, atau kalau dijadikan meter itu 1140 meter ya, jarak dari A ke B. Nah, pada 360 meter pertama, kecepatan Ali 2 kali kecepatan Fauzan. Berarti pada jarak 360 meter dari Ali di sini, itu kecepatan Ali itu menggunakan kecepatan yang 2 kali lebih besar daripada Fauzan, padahal kecepatan Fauzan tetap ya, yaitu 6 km per jam. Nah, perhatikan ilustrasi ini. Ketika Ali berangkat dari A dan Fauzan dari B,
tentu waktunya sama startnya dan waktu yang dibutuhkan itu kan sama ya. Hanya jaraknya yang berbeda, karena kecepatan Ali lebih besar 2 kali lipat daripada Fauzan. Perhatikan gambar ini. Nah, di sini kecepatannya berbeda, karena Ali 2 kali lipat, sedangkan Fauzan itu berarti kan setengahnya Ali. Dengan demikian, jarak tempuh yang dia dapat pun pasti setengahnya Ali. Berarti jarak ini adalah 180 meter. Sehingga bisa dikatakan ketika Ali sudah dapat 360 meter dari A, si Fauzan itu baru dapat 180 meter dari B. Oke, sedangkan Ali dari titik A dan Fauzan dari titik B ini butuh waktu berapa lama untuk menempuhnya? Tentu waktunya sama, hanya kecepatannya yang berbeda sehingga jarak yang dihasilkan berbeda. Yaitu berapa? Kita lihat kecepatan 6 km per jam ini kita ubah dulu menjadi meter per menit ya. 6 km per jam itu berarti menjadi 6.000 meter per 60 menit. Atau kalau kita bagi 6.000 dibagi 60 itu kan 100 ya, sama dengan 100 meter per menit. Nah sekarang kita sudah tahu berarti butuh berapa lama waktu Fauzan untuk memperoleh jarak 180 meter ini, ya tinggal jarak dibagi kecepatan ya, 180 dibagi 100 yaitu 1,8. Demikian juga ini tentu sama waktunya ya, yaitu 360 meter dibagi 200 ya, karena kecepatannya ini kan 2 kali lipat ya, sehingga hasilnya 1,8 menit, yaitu sama ya, waktu yang dibutuhkan Ali maupun yang dibutuhkan Fauzan itu sama-sama 1,8 menit, hanya jaraknya yang berbeda karena beda kecepatan. Nah sekarang jarak yang tersisa yang bagian tengah ini adalah 1140 dikurangi ini dikurangi itu ya, sehingga menjadi 600 meter ya. Jarak ini adalah 600 meter. Nah jarak yang 600 meter ini mulai dari titik ini Ali kecepatannya adalah setengah dari Fauzan ya, kalau tadi 2 kali lipatnya sekarang setengahnya. Fauzan dari sini sampai dia papasan itu kecepatannya tetap 100 meter per menit, tapi Ali setengahnya. Nah, perhatikan ilustrasi ini. Dari Ali start dari sini dan Fauzan dari sini tentu waktunya sama. Perhatikan. Nah, itu adalah ilustrasinya dan titik temunya adalah di sini. Nah, waktunya yang diperlukan Ali dan diperlukan Fauzan itu sama, hanya jaraknya berbeda karena Ali lebih lambat ya, setengahnya Fauzan. Nah, berapa waktunya? Perhatikan, jarak yang ditempuh Ali jika ditambah dengan jarak yang ditempuh Fauzan itu adalah 600 meter. Atau bisa kita tulis begini ya, karena jarak itu adalah kecepatan kali waktu, sedangkan waktunya itu sama, kita misalkan sebagai T gitu aja ya. Berarti kecepatan Ali dikali T ditambah dengan kecepatan Fauzan dikali T itu sama dengan 600 meter. Atau kita tulis 50T ditambah 100T sama dengan 600 ya. 50 ini dari mana? Ya karena kecepatan Ali setelah itu kan setengah dari kecepatan Fauzan. Karena kecepatan Fauzan 100 berarti Ali itu 50 ya. 150T itu sama dengan 600, berarti T-nya 600 dibagi 150 yaitu sama dengan 4 menit ya. Jadi waktu tempuhnya mulai dari sini sampai sini maupun dari Fauzan sampai berpapasan di sini adalah 4 menit ya. Sedangkan yang ditanyakan itu maka pada menit keberapa setelah tanda mulai Ali dan Fauzan bersimpangan itu berarti dihitungnya dari awal ya. Dari awal itu berarti 1,8 menit tadi ditambah dengan 4 menit yaitu sama dengan 1,8 ditambah 4 itu sama dengan 5,8 menit, atau kalau dijadikan menit dan detik itu berarti menjadi 5 menit 48 detik. Jawabannya adalah yang D. Oke ya, demikian 4 buah soal latihan ataupun soal simulasi kemarin, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.